yang secara tidak langsung kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita tentukan. Kita berani menjadi mahasiswa, harus tanggung jawab ikut kelas setiap dosen-dosen yang mengatakan pada kita harus ikut. Nah, ternyata bagaimana cara memanage itu semua dari dosen, kemudian bagaimana hobi kita itu kerjakan. Terkadang kita tuh punya ide banyak banget di otak. Nah, tapi gimana cara translate ke video kita? Sedangkan kalau kita belum punya pengalaman banyak, maka ide itu mau dimasukin ke video nggak nyambung. Sehingga tantangan itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Sudah lama kita absen untuk belajar bareng teman-teman yang ada di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Kali ini kita akan mulai, kalau bisa nanti kita sering-sering untuk belajar bareng-bareng bersama dengan Sivitas Akademika yang ada di lingkungan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Kali ini kita ingin mengetahui atau belajar terkait dengan tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi itu seperti apa. Nggak hanya satu prestasi tapi berbagai prestasi yang sudah diraih. Sudah hadir bersama kita saat ini mahasiswa UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Halo Mas. Halo. Bisa memperkenalkan diri? Baik, bismillah. Oke, perkenalkan nama saya Sabili Jundi, biasa dipanggil Billy. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, semester 5 insya Allah. Semester 5. Biasanya sudah sering ikut lomba dan memperoleh juara. Oke. Bener? Betul sekali. Boleh dikasih tahu nggak pernah meraih juara apa aja? Oke, beberapa lomba yang sudah saya ikuti, rata-rata emang dari video. Yang pertama saya pernah ikut di Universitas Tulungagung, yaitu lomba matematika education, math education. Itu alhamdulillah dapat juara 1 matematika tentang video, bagaimana implementasi matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, short movie yang mengadakan itu adalah Unida, alhamdulillah dapat juara 2 short movie judulnya Generasi Qurani. Yang ketiga, saya ikut lagi di Haus Ilmu Indonesia, itu dapat juara 3. Dan yang terakhir yang baru-baru kemarin adalah short movie lagi di Depok, alhamdulillah dapat juara harapan 1 gitu. Tadi waktu perkenalan mahasiswa jurusan apa? Hukum keluarga Islam. Keluarga Islam. Tapi kok minatnya ke video itu malah Betul. prestasinya sering memperoleh juara terkait dengan video itu gimana ceritanya? Iya. Jadi orang-orang banyak yang, loh, kenapa kok beda banget jurusannya dari dari agama kok bisa jadi video. Jadi teman-teman, video dan juga agama itu adalah sesuatu yang sebenarnya satu jurusan, satu jalur gitu. Kita bisa berdakwah lewat video, kita bisa berdakwah lewat media. Jadi sebenarnya video-video yang telah saya buat baik dari matematika, short movie dan juga video yang lainnya itu ada pesan dakwah di dalamnya. Seperti yang pertama, lomba matematika itu bukan tentang matematika aja, tapi matematika yang saya kaitkan dengan Islam, yaitu dengan falak. Bagaimana matematika digunakan di dalam menentukan waktu sholat, arah kiblat, begitu. Yang kedua, short movie itu saya dapat tentang judulnya adalah Generasi Qurani. Sebenarnya bukan videonya itu, tapi saya mau ngasih dakwah di dalam videonya itu tadi. Terus kenapa bisa berbeda? Karena yang pertama, dari kecil sebenarnya minatnya video. Emang dari kecil suka, ingat gak waktu zaman-zaman 2016, waktu era YouTuber, Iya. Agung Hapsah, Reza Radian lah, itu saya seneng banget saya itu. Tapi bener-bener keterbatasan, waktu itu belum punya HP, belum punya kamera dan segala macam. Saya cuma bisa lihat YouTube aja. Berharap suatu saat saya pengen jadi YouTuber gitu. Terus kenapa kok bisa ikut lomba? Ya nanti ada ceritanya sendiri gitu. Gimana ceritanya? Oke. Waktu kemarin waktu SD sampai SMP itu saya suka bikin video, tapi just for myself. Nggak diupload, nggak diikutin lomba gitu. Nah, nggak pernah kepikiran untuk ikut lomba. Nah, sampai suatu ketika di semester 3 itu teman saya namanya Abdullah, dan ia adalah tiang tombak kenapa saya ikut lomba. Kenapa? Waktu itu dia tuh orang yang bener-bener ambis, suka ikut lomba-lomba, walaupun dia sebenarnya nggak punya passion untuk itu. Waktu itu di Unida itu kan tadi maksimal 3 orang, 3 tim. Nah, ternyata dia baru sendiri. Tiba-tiba nelpon saya, Bil, ayo ikut lomba video short movie di Unida. Hah, emang kamu bisa? Udah pede aja. Akhirnya
dia ajak, ternyata dia tuh nggak tahu caranya bikin video tuh kayak gimana, sehingga dia udah bikin semuanya skrip segala macam, cari ide cerita. Kemudian saya lihat ini nggak keren ini. Gitu. Orang-orang pasti akan lihat video ini monoton gitu. Terus akhirnya saya ganti cerita, terus saya ambil alih semuanya dari cerita, kamera dan juga lighting dan segala macam. Akhirnya saya ambil, nggak apa-apa ya, oke nggak apa-apa. Terus kemudian dapat ada teman satu lagi sehingga bertiga kami. Nah saat itulah alhamdulillah kami dapat juara 2. Tapi saya berpikir terkadang manusia itu akan tergerak untuk sesuatu kalau dapat materi. Alhamdulillah itu dapat juara 2. Bayangin kalau ternyata saya nggak dapat juara, mungkin nggak akan ada di sini juga. Itu pertama kali banget saya ikut lomba, dan alhamdulillah ternyata menang, dapat juara 2. Kalau tidak menang nggak tahu, mungkin nggak lanjut gitu. Nah setelah lomba itu baru ternyata aku tuh punya passion di sini. Akhirnya ikut lagi dan dapat juara 1. Kalau terkait dengan video itu belajarnya dari mana? Dari kecil saya nggak suka yang namanya diguruin, nggak suka yang namanya belajar dari orang lain. Banyak ada beberapa pelatihan dari orang tua dan juga teman-teman, ikut ini seminar. Saya nggak tertarik karena saya nggak suka digurui. Sehingga dari kecil, for your information, dulu saya juga pereok karena saya asli Ponorogo. Saya ikut yang namanya bujang gonong, salto gitu. Nah itu belajar dari mana? Belajar dari kaset. Cuma lihat aja. Saya juga hobi gambar juga. Saya tertarik tuh dengan art, seni suka banget. Nah apakah saya belajar? Enggak, karena orang tua enggak seni juga, ayah enggak seni, tapi saya cuma belajar sendiri. Nah kenapa bisa video itu bisa keren? Nah saya sering sebelum ikut lomba video saya selalu lihat film, lihat YouTube atau video-video yang keren-keren gitu. Saya lihat orang-orang pasti kalau dikasih tunjuk video 5 menit nggak ada yang mau nonton. Banyak video-video yang gini, mungkin kritik YouTuber di Indonesia. Kadang mau ngasih video tutorial di YouTube, halo guys kembali lagi nih. Oke, kesempatan kali ini kita sehingga videonya tuh lama banget. Orang-orang luar bisa cuma 1 menit dan semuanya isinya tuh daging banget gitu. Nah dari situ, ini tuh nggak bagus yang kayak gini, sehingga saya belajar dari YouTube sendiri gitu. Pengamat publik gitu. Nah, jadi belajarnya otodidak. Ada nggak sih seperti apa namanya? Yang kamu jadi panutan? Panutan. Oke, betul. Panutan saya inisialnya A, Agung Hapsah. Betul banget. Agung Hapsah. Memang dari awal ngikutin Agung Hapsah. Iya, ikut. Memang kayaknya hasil agak-agak mirip memang. Betul. Sesuai kayak gimana ya? Sedikit mungkin jarak apa yang dilakukan itu di luar pemikiran banyak orang. Mungkin itu. Jadi mungkin itu yang membuat beda lah. Akhirnya mungkin menarik perhatian karena ya beda dari yang lain itu. Kalau hanya video itu, makanya tadi kalau hanya video ngerekam semua pasti bisa, tapi tadi itu materi yang ditambahkan itu memang harus beda ya. Betul, harus beda. Semua orang bisa bikin konten, tapi nggak semua orang bisa bikin ide. Gitu, idenya yang berbeda. Itu mahal banget. Ya. Lalu hambatan apa yang pernah menurutmu yang menjadi kayaknya tantangan yang sangat besar buat saya ketika mau ikut lomba atau apa itu, menurutmu apa? Kalau dari tantangan sebelum ikut lomba, yang pertama jelas ide. Itu ide itu benar-benar mahal. Bisa aja ide dipikirin 2 hari, padahal rekaman shoot itu cuma 1 hari. Karena benar-benar kalau mungkin video yang pendek, video kreatif itu mungkin cepet. Tapi yang paling susah bagaimana kita ngekompres ide kita yang paling banyak banget di otak, tapi dikompres untuk video cuma 3 menit. Nah sehingga tantangan paling besar itu bikin ide. Nah kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena terkadang kita tuh punya ide banyak banget di otak. Nah tapi gimana cara translate ke video kita? Sedangkan kalau kita belum punya pengalaman banyak, maka ide itu mau dimasukin ke video nggak nyambung. Sehingga tantangan itu bener. Terus yang kedua, mungkin karena emang saya yang nekat otodidak. Banyak video-video yang saya tuh pengennya tuh kayak gini, tapi ternyata waktu saya belum mampu gitu. Terus juga device juga HP. Kalau orang lain pakai komputer, pakai laptop, PC gitu ya. Saya cuma pakai HP. Kamera pun minjem.
kamera, mic itu minjem. Nggak apa-apa kan, belajar kan Betul. pasti, karena kan juga masih mahasiswa jadi harus sering-sering belajar Betul, gitu. betul. Salah satu menurutmu apa sih saat kuliah nih, khususnya di UIN Kiai Muhammad Besari Ponorogo, yang kamu dapatkan yang bisa diimplementasikan ketika ikut lomba itu, apa yang sudah kamu peroleh? Oke. Kalau di kuliah kan alhamdulillah saya waktu dulu kan saya lulusan pondok. Kalau di pondok itu kan emang tidak terlalu terstruktur apa gitu. Tentang pelajaran gitu kan kita pakai kitab gitu. Iya. Kalau di kuliah kan kita suruh presentasi, suruh apa namanya sesuai struktural gitu ya. Nah, eh, yang pertama yang kenapa saya suka di sini juga karena banyak presentasinya. Ilmu yang saya dapat di pondok itu kan tentang ilmu fikih, waris, nikah, itu kan semua cuma teori. Iya. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain gitu. Nah, ternyata apa yang sudah saya dapat waktu itu di pondok sebatas teori. Nah, Iya. disinilah panggung saya untuk bisa presentasi. Nah, kenapa? Apa hubungan? Apa kaitannya? Ketika saya sudah dapat ilmu itu nggak tahu bagaimana cara kita nyampein ke orang-orang. Kita belum diajari cara presentasi. Nah, ternyata di kuliah ini di UIN Ponorogo, insya Allah bener-bener bagus karena presentasi itu yang membuat kita bisa ngomong di depan. Kalau mungkin saya nggak belajar tentang presentasi, mungkin video-video saya ya belum bagus. Nah gitu, jadi kalau dulu waktu di pondok mungkin di MA itu kan kita mendengarkan guru berbicara gitu kan, tapi kalau di sini kita gantian kita Iya, yang kita belajar yang- berbicara. Ganti kita yang aktif, waktu dulu pasif gitu. Betul sekali. Gitu. Berarti bisa disebut sebagai mahasiswa berprestasi Insya Allah karena bisa. banyak prestasinya gitu. Lalu apa sih arti mahasiswa berprestasi menurutmu itu? Oke, mahasiswa berprestasi bukan tentang hanya mahasiswa yang bisa ini dan itu, tapi bagaimana menjadi mahasiswa yang bisa memanage waktunya. Banyak mahasiswa yang ikut-ikut lomba, ikut-ikut kegiatan, sehingga dia banyak absen di kelas. Dia menganggap aku tuh hanya mahasiswa sebagai sebuah yang formal. Padahal duniaku itu di luar. Kalau saya menggunakan prinsip itu, maka saya akan menjadi orang-orang yang nggak ikut kuliah juga. Banyak absen, banyak alpa di kelas. Nah, ternyata menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hal yang mudah. Bukan seperti siswa berprestasi itu masih gampang. Gitu. Belajar mereka masih ya apa namanya cuma sekedar mendengarkan guru. Tapi kita menjadi mahasiswa, kita bukan anak-anak lagi. Ternyata kita udah menjadi orang dewasa yang secara tidak langsung kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita tentukan. Kita berani menjadi mahasiswa, harus tanggung jawab ikut kelas setiap dosen-dosen yang mengatakan pada kita harus ikut. Nah, ternyata bagaimana cara memanage itu semua dari dosen, kemudian bagaimana hobi kita itu kerjakan. Banyak banget mahasiswa yang kemudian alpa nggak ikut kelas karena ikut-ikut lomba tadi. Sedangkan apa yang saya ingin lakukan adalah tetap ikut kuliah, kan kuliah saya sampai hari Kamis, Ya. Jumat kosong. Sehingga kalau saya ingin ikut lomba video gitu, saya punya waktu di Sabtu dan Ahad. Maka Jumat saya gunakan sebagai mikir atau cari ide Cari gitu. ide. Gitu. Lalu ada tips trik nggak buat mahasiswa yang lain, gimana biar ikut lomba lalu menang itu? Oke. Tips triknya apa aja? Oke. Mungkin gini, ada aliran yang namanya apa namanya materialis yang orang-orang akan menganggap kita dari apa yang telah kita hasilkan. Arti lomba, arti kompetisi yang telah saya ikuti, saya udah ikut lomba sekitar mungkin 8 atau 9 gitu. Yang pertama, mungkin ini privilege dari saya karena waktu kecil udah ikut berkontribusi tentang video, kemudian baru disinilah saya ikut lombanya. Privilege-nya adalah karena saya sudah bisa dari dulu tentang editing video, pengambilan shoot video gitu ya. Tapi waktu ini saya mencoba mendobrak atau keluar dari zona nyaman yang sebelumnya cuma untuk konsumsi pribadi, tapi sekarang karena teman saya mengajak tadi video dan ternyata menang, maka saya menyadari ternyata kompetisi itu tidak dilihat tentang menang dan kalahnya. Karena orang-orang pasti hanya melihat tadi juara 1, juara 2, 3 dan juga harapan 1 short movie. Di balik itu ada sekitar 4 atau 5 kompetisi yang saya gagal.
yang dimana itu masalah lebih effort sekali. Mungkin orang-orang hanya lihat itu di postingan Instagram Win ada Sabili Jundi gitu. Padahal di baliknya ada tangisan, ada saya yang lelah 5 hari berjuang, 6 hari mungkin. Ternyata waktu itu gagal karena saya nggak pakai mic. Jadi videonya short movie-nya sudah bagus, tapi Untuk nggak ada audionya. mic, ya audionya tidak ada. Jadi bener-bener waktu itu peserta 200 disaring menjadi 100, saya masih lolos 100, disaring 30 sudah nggak dapet. Itu benar-benar saya jatuh karena sudah semua dikorbanin. Dari kuliah saya di jam kuliah saya juga mikir ide, udah pinjam sana pinjam sini, hujan segala macam. Terus yang video di Kementerian Hak Cipta itu saya juga ikut, ternyata kalah juga. Itu benar-benar saya tumpah air mata. Ternyata setelah beberapa kali, mungkin setelah yang video saya menang terakhir itu, saya ada jarak 4 atau 5 video yang ternyata nggak ada yang lolos. Padahal itu udah berdoa, usaha, semuanya sudah. Tapi ternyata kita punya usaha, Allah punya takdirnya. Betul sekali. Tapi yang terakhir akhirnya Alhamdulillah setelah 4 video saya dapat juara harapan 1. Mungkin orang-orang ya nggak apa-apa lah, dapat segitu yang penting dapat. Ternyata kalau saya bukan. Waktu saya datang di Depok, ternyata para juara-juara itu mereka tim. Sedangkan saya sendirian. pribadi sendiri. Mereka ada 9 orang, ada 10 orang tim, ada yang bagian lighting sendiri, sutradara sendiri, sedangkan semua saya lakuin sendiri. Waktu saya dapat juara itu teman-teman, enak, berarti uangnya kamu bagi Bel untuk kelompokmu. Hah, kelompok yang mana? Saya sendiri, audio sendiri, sutradara sendiri, semuanya sendiri. Maka kenapa kok bisa saya sampai sakit, sampai nangis gitu, karena emang saya sendiri. Yang lainnya enak, kalau saya yang invite temen, mereka udah habis syuting hari itu udah pulang, saya di rumah mikirin sendiri, kuliah juga begitu. Maka yang paling susah karena saya sendiri gitu. Tapi kan karena memang suka. Ya suka. Dan Jadi gitu. Mungkin saya juga malah kurang suka kalau dibagi. Kadang kalau waktu itu bikin skrip itu berdua. ya. Ternyata ya apa yang dihasilkan nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena ini cerita lama, ini visualnya itu udah jadul. Orang-orang kalau kita ikut lomba pakai yang ini, kita nggak akan menang. Maka gitu tadi. Jadi memang jadi ikut lomba ya yang memang benar-benar disukai. Iya, betul. Gitu. Jadi biar kita menjalinnya juga enak, ikhlas, apa namanya bagus. Jadi hasilnya juga Iya, nanti betul sekali. maksimal gitu. Siap. Terima kasih ya Mas Billy atas ngobrol yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi teman-teman. Semoga teman-teman juga banyak ikut lah perlombaan, entah apapun itu, ndak harus sesuai dengan jurusan ya Mas tadi. Betul sekali. Karena jurusan hukum malah lebih banyak untuk juaranya di video. Karena memang apapun itu lombanya, apapun itu kejuaraannya, yang penting kalau kita ikhlas, kita senang menjalaninya, pasti hasilnya akan maksimal. Terima kasih, jangan lupa nonton podcast kami infoin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.